Ya, selamat datang Pak Agus di STIMIK SPB Erlangga. Senang sekali kami dari tim STIMIK SPB Erlangga. Di sini ada Ibu Rizka dan Bu Tina, seluruh tim. Ya, mari Bapak bisa diceritakan kedatangan dan surprise ya. Sudah berapa lama Pak? Sudah berapa kali nih datang di Saya ini kedua. Oh, kedua. Luar biasa. Iya, tadi sempat dijelaskan, mohon disampaikan dari owner Cyber Army ya. Ya, jadi kedatangan kita di sini salah satunya adanya untuk mensosialisasi. Ya, jadi keberadaan saat ini kan apa nih? Wah, kalau kita perhatikan menggunakan handphone misalnya ya. Saya rasa 10 tahun yang lalu itu yang megang handphone ya mungkin mohon maaf ya mungkin kita dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sekarang nih handphone, mohon maaf, saya mau di Jakarta nih ya, mau beli sayur pakai telepon, mau beli sayur, jadi tukang sayurnya ini udah pakai handphone. Jadi kalau handphone itu kalau menurut hemat saya sudah semua. Tapi sekarang nggak hanya handphone, smartphone pun juga semua sudah apa ya? Sudah digunakan oleh semua orang lah gitu ya. Jadi ketika semua sudah pakai smartphone, Bapak ini kan masih menggunakan gitu ya. Tapi sebenarnya ketika Bapak traveling, ketika Bapak di luar dengan smartphone itu semua sebenarnya sudah terkonektif. Jadi sebenarnya kalau dari sisi negara, suatu bangsa ketika bandwidth-nya itu sudah disebar, sebenarnya jadi ukuran kemajuan suatu bangsa. Gitu ya. Saya ingat sekali itu 10 tahun yang lalu internet sejam 10 ribuan. Sekarang 23 ribuan. Bapak coba ke Timur Leste. Timur Leste 2 tahun yang lalu 1 jam itu 25.000. Jadi bisa terlihat bagaimana satu negara dari sisi internet yang ada, gitu ya. Nah, cuman ketika peningkatan bandwidth ini yang sangat luar biasa, pemerintah kita lupa dengan keamanannya, kan begitu, gitu ya. Jadi persis sama lah. Kalau kita ngomong pajak, tugas pajak, wajib pajak, betul ya. Wajib pajaknya banyak, tugas pajak sedikit, ya. Di lalu lintas, gitu ya, banyak, polisi lalu lintasnya sedikit, betul ya. Dan bahkan ada satu catatan di Kominfo sendiri untuk penyidik di bidang cybercrime se-Indonesia cuma 5. Gitu ya. Oleh karena itu kita teman-teman nih, saya dengan teman-teman kita ada dari swasta, dari sisi certification body, dari sisi akademisi. Nah, kita ngobrol lah kayak gini, ngobrol segala macam. Nah, tahun lalu itu kita menginisiat satu kegiatan disebut dengan Indonesian Cyber Army. Tahun lalu di Medan. Iya. Betul Ibu ya? Iya. Ya, jadi di Medan. Nah, alhamdulillah itu animonya besar walaupun dengan persiapan yang sedikit. Ada sekitar 60 orang. Kalau Ibu mau tahu detail nanti bisa masuk ke websitenya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita ingin bahwa sebenarnya security ini jangan jadi barang mahal. Barang mahal coba. Ketika saya lakukan riset gitu ya 3-4 tahun yang lalu, itu saya lihat kurikulumnya IT School, STEMIC, STIKOM, Silkom, FPI segala macam itu semua seragam. Keluarannya multimedia, database, programming. Security-nya nggak ada ya? Belum ada ya? Bapak boleh cek deh di Kalimantan. Ada nggak konsentrasinya di bidang security? Di sini konsentrasinya apa? Di sini sistem informasi penjurusannya kan jurusannya SI, nanti di outputnya apa tuh? Di program untuk perusahaan. Programmer apalagi? Multimedia, betul ya? Seragam. Lihat tetangga kita sama kok. Oleh karena itu kita pengen sebenarnya ingin mensosialisasikan bahwa security ini satu hal yang cukup penting loh, gitu ya. Nah, lalu kita ingetin kampus-kampus yuk kampus-kampus yuk kita belajar yuk tentang computer security. Maka kita initiate kegiatan dengan Indonesian Cyber Army. Nah, ketika kita initiate, wah kampus mulai bebenah. Wah, saya harus kirim siswa saya nih. Betul nggak? Ketika dia mau kirim, wah ini kok modulnya belum ada, dosen dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya dengan kegiatan kemarin itu sudah mulai menggeliat. Contoh hari ini saya datang ke Pak Sigit, Pak Bambang misalnya. Nah, ketika nanti tahun ini Bapak mau ikut, minimal kan Bapak udah mulai menyiapkan nih. Wah Pak, saya belum ada modulnya, cari-cari ya. Wah Pak, dosennya masih belum bisa, aku belajar. Gitu ya. Dengan seperti itu, kita pengen si Indonesia ini mulai aware gitu bahwa security ini sebenarnya satu hal yang penting juga. Karena siswa ini kan kalau suruh belajar hacking Pak, nggak diajarin, dia belajar sendiri Pak. Betul Pak ya? Nggak diajarin Pak, bisa sendiri. Nah, potensi ini
keahlian ini kan kita harus luruskan, Pak. Betul nggak? Iya tahu nggak? Kemampuan kamu ini kalau di luar, skillsnya ini punya value loh sebenarnya. Kan gitu ya, oleh karena itu kita bikin kegiatan ini supaya kita berikan satu wacana yang benar, kita kasih tahu di industrinya seperti apa, bahwa skills ini Anda jangan hanya buat nge-hack aja. Sebenarnya kita ajarkan dengan satu sistematis yang baik, wow, jadi satu nilai tambah yang baik. Oleh karena itu, tahun ini kebetulan, kan ketika Anda perhatikan tahun lalu itu kan kita ngekor dengan Aptikom. Iya. Ya Bu ya? Makanya agendanya juga ada jadi Rakornas Aptikom hari Rabu kita H-2 kita ngadain. Nah tahun ini di mana Rakornas Aptikom ini? Kaltim Samarinda. Oleh karena itu besok saya ada pertemuan gitu ya. Ya pengen lihat nih persiapannya gimana. Ini tantangan nih Pak. Mendatangkan semua orang ke Samarinda kan nggak bisa direct flight Pak. Balik papan dulu kan pengen tahu nih panitia gimana nanti ya. Teknisnya, betul nggak? Lalu kalau dia mahasiswa, dia punya biayanya juga nggak terlalu besar, so how gitu. Kita pengen ketemu lah. Dan kebetulan kan hostnya ini kan STEMIC Michida. Hostnya gitu ya. Oleh karena itu, home untuk kegiatan di STEMIC Michida ya. Gitu ya. Oleh karena itu saya harus ketemu dengan mereka, persiapan bagian dan sebagainya. Nah, cuma tadi saya bilang dengan Pak Sigit, kalau saya mau meeting dengan satu tempat tuh biasa pergi berangkat, nyampe meeting pulang ke Jakarta kan gitu ya, berangkat pulang. Ini Samarinda nggak bisa Pak, mesti nginep Pak. Gitu ya? Iya, perjalanan darat. Menarik sekali Pak. Jadi sebenarnya untuk persiapan ICA, apa namanya? Indonesian Cyber Army. Indonesian Cyber Army. Itu nanti kan juga dirangkai dengan kegiatan harusnya Rakornas Aptikom ya. Betul. Ya kebetulan kita juga terlibat aktif di sini untuk persiapan itu. Iya. Mungkin nanti. Jadi ini agenda khususnya